Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi tampil mewakili lembaga riset dan lembaga konsultan politik saya, yaitu PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI. Dalam kapasitas saya sebagai Direktur Eksekutif di PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI. Sahabat dan sobat IPISO, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali lagi menjelaskan tentang pentingnya popularitas dan akseptabilitas bagi partai politik untuk partai politik bisa bersaing memperebutkan lolos PT 4% di pemilu 2024. Sahabat dan sobat IPISO, ada 9 partai politik yang lolos PT 4% 2019 kemarin. Partai tersebut kita semua tidak asing lagi: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan P3. Kesembilan partai ini itu lolos PT 4% karena persyaratan utama dalam sebuah kerja-kerja politik mereka penuhi, yaitu mereka berhasil memperkenalkan partai-partai mereka sesuai dengan kebutuhan popularitas yang harus dimiliki partai politik, yaitu minimal 80% dan maksimal 99% atau 100%. Sahabat dan sobat IPISO, kenapa partai kecil yang saat ini tergolong partai kecil karena tidak lolos PT 4% itu sulit dan kesulitan bersaing untuk bisa lolos kemarin di 2019 karena persyaratan utama dari sebuah kerja-kerja politik itu belum terpenuhi dan belum tercapai oleh partai-partai kecil tersebut. Dari partai-partai terkecil yang tidak lolos parliamentary threshold, yaitu Hanura, PKPI, PBB, Berkarya, Perindo, dan PSI. Saya ingin membedah satu-satu dari partai kecil ini. Hanura, sebenarnya Hanura kalau dari segi popularitas itu cukup besar, dan sebenarnya Hanura sudah sampai di angka 80% masyarakat Indonesia mengenal partai ini. Partai ini dikenal dulu sebagai partai yang didirikan oleh mantan jenderal besar, Jenderal Wiranto. Namun partai ini tidak lolos karena persoalan akseptabilitas, yaitu tahapan kedua dari sebuah kerja-kerja politik. Terjadi kisruh internal yang menyebabkan negatif kampanye dari partai ini lebih dominan tersebar di pemilu 2019 dibanding positif kampanye dari partai Hanura. Sehingga efeknya adalah mereka tidak lolos PT 4% atau kesulitan bersaing karena persoalan akseptabilitas, yaitu citra yang buruk karena perpecahan di internal partai ini. Jadi Hanura melewati satu tahapan yang namanya popularitas karena dia bisa menembus angka 80%, namun dia terkendala pada poin kedua, yaitu akseptabilitas. Perindo ini dari hasil survei sejak partai ini bertarung di 2019 kemarin dengan usianya 7 tahun kali, sebenarnya popularitas Perindo ini sudah di atas 70%. Sudah hampir mendekati angka
80% dari segi popularitas. Popularitas itu pengenalan sahabat dan sobat TV Show. Namun, persoalan akseptabilitas juga menjadi kendala partai ini. Sehingga kenapa partai ini yang sebenarnya memiliki resource yang kuat untuk bisa bersaing, itu tidak mampu bersaing. Karena persoalan akseptabilitas. Partai Perindo kemarin itu mendapatkan dampak dari sebuah isu politik dari pertarungan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto di pertarungan Pilpres. Nah, saya pikir Perindo harus betul-betul memperhatikan akseptabilitas partai atau bagaimana partai itu atau bagaimana partai Perindo itu disukai. Jadi, sahabat dan sobat IPISO, saya meluruskan lagi atau menyampaikan kembali bahwa popularitas itu adalah pengenalan. Jadi ketika masyarakat ditanya apakah Bapak, Ibu, Saudara mengenal partai yang namanya Perindo? Kalau dia mengatakan mengenal berarti masuk kategori dikenal, masuk kategori popularitas. Nah, setelah sebuah partai dikenali, maka publik lagi ditanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara menyukai partai Perindo itu ada dan bertarung dan menjadi partai politik? Kalau dia mengatakan saya suka, maka itu masuk kategori akseptabilitas, artinya disukai. Nah, baru setelah itu ditanya lagi, apakah Anda akan memilihnya? Kalau masyarakat mengatakan saya akan memilihnya, maka masuk kategori elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Nah, itu tahapan-tahapan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Nah, Perindo belum maksimal berada di angka akseptabilitasnya. Berarti Hanura dan Perindo PR-nya menuju 2024 adalah persoalannya adalah di akseptabilitas atau tingkat kesukaan terhadap kehadiran dua partai ini bertarung menuju 2024. Kemudian yang kedua, yang syarat pertama yaitu popularitas, itu juga belum sempurna. Karena syarat kesempurnaannya adalah minimal 80, maksimal 99% atau 100%. Artinya, popularitas Hanura dan Perindo perlu ditingkatkan lagi di atas 90%. Kemudian, persoalan akseptabilitas yang menjadi problem pada kedua partai ini di 2019 kemarin perlu dibenahi. Nah, kemudian partai yang lain, PKPI, PBB. Kedua partai ini, walaupun partai yang tergolong tua, karena sudah beberapa pemilu, mereka bertarung, problem mereka itu masih berkutat pada persoalan popularitas. Mereka sampai saat ini, dari gambaran lembaga-lembaga survei nasional, bahkan lembaga survei dari PT IP milik kami, itu menggambarkan popularitas kedua partai ini itu belum sampai 80%. Artinya, maaf sobat, lagi batuk. Artinya, persyaratan utama, persyaratan awal itu belum terpenuhi. Belum lagi, dia harus juga bisa memaksimalkan persyaratan kedua, yaitu akseptabilitas. Karena jangan sampai sudah dikenal tapi tidak disukai. Nah itu. Kemudian partai berikutnya adalah Berkarya dan PSI. Problem dari kedua partai ini sama dengan PKPI dan PBB. Popularitas belum maksimal. Popularitas mereka masih di bawah 65%. Artinya syarat untuk bisa mendapatkan suara 4% itu masih tergolong jauh. Nah, pertanyaannya, seberapa pentingkah popularitas dan akseptabilitas itu harus maksimal? Begini, sahabat dan sobat IPISO, bagaimana mungkin sebuah partai atau caleg-caleg dari sebuah partai itu akan dipilih ketika partainya tidak dikenal? Nah, kemudian bagaimana mungkin sebuah partai itu akan dipilih ketika partainya tidak disukai?
Maka tugas awal dari partai politik, terkhusus partai-partai kecil, adalah bagaimana membuat partainya itu bisa dikenal dan disukai. Karena tanpa disukai, kelihatannya agak sulit kita untuk dipilih. Nah, jadi untuk bisa dipilih, maka syaratnya adalah dikenal dan disukai sahabat dan sobat IPISO serta kawan-kawan dari partai politik. Seperti itu. Apalagi persoalan ini ditujukan kepada partai-partai baru. Saya mencatat partai-partai baru yang lagi mencoba keberuntungan untuk bertarung menuju 2024. Ada partai yang saya catat ini, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Masyumi, Partai Buruh, Partai Prima, Partai Emas, Partai UKM, Partai Pandai, Partai PNDI, Partai Nusantara, Partai Indonesia Terang atau PIT, dan Partai Indonesia Damai PID. Di sini ada puluhan, ada lebih 10 partai baru yang tercatat yang lagi berjuang untuk bisa mendapatkan izin sebagai syarat utama sebagai partai politik, yaitu SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari nama-nama partai yang saya sebutkan, yang saya pantau dari media, baru beberapa partai yang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, baru Gelora dan Partai Umat. Artinya partai yang lain masih sementara berproses, masih diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa mendapatkan SK sah sebagai sebuah partai politik. Untuk selanjutnya akan mengikuti tahapan yang berikutnya, itu verifikasi administrasi. Nah, setelah verifikasi administrasi, mereka harus melewati tahapan berikutnya yang namanya verifikasi faktual. Karena setelah administrasi dikatakan dianggap lolos, maka harus dibuktikan dengan faktual. Seperti itu, sahabat dan sobat IPISO, kawan-kawan dari partai politik, dimanapun Anda berada. Nah, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas adalah sebuah rangkaian kerja-kerja politik yang tidak bisa terpisahkan. Saya ulangi, tanpa dikenal, tanpa disukai, maka sulit untuk dipilih. Partai politik, kalau hanya mengandalkan kekuatan finansial saja dari personality caleg-calegnya, itu tetap akan sulit untuk bisa mencapai angka maksimal kalau tidak ditopang dengan popularitas, akseptabilitas partai politik. Karena hampir semua caleg-caleg itu menggunakan kekuatan finansial ketika bertarung. Karena itu syarat-syarat utama untuk lolos, yaitu menyiapkan kos politik dalam melakukan kerja politik. Apalagi ketika dikaitkan dengan partai-partai mapan seperti 9 partai yang lolos parliamentary threshold, tentu bukan sesuatu yang istimewa bagi partai kecil dan partai baru ketika hanya mengandalkan kekuatan finansial, karena partai-partai yang sudah mapan juga memiliki kekuatan finansial yang kuat. Artinya partai kecil seperti Hanura, PKPI, PBB Berkarya, Perindo, PSI, dan partai baru yang saya sebutkan tadi, itu betul-betul harus memaksimalkan peningkatan popularitas dan akseptabilitasnya. Kemudian harus ditopang dengan beberapa hal. Kalau mereka memiliki kekuatan finansial, gunakanlah kekuatan finansial itu untuk menggerakkan mesin partai politik kalian, agar mesin partai politik kalian itu bisa efektif untuk bersaing dengan partai-partai yang sudah besar. Saya memberikan beberapa masukan kepada partai kecil maupun partai baru untuk memperhatikan beberapa hal yang dimiliki oleh partai-partai besar, yaitu bangun struktur pengurus sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Kenapa? Karena partai-partai yang lolos parliamentary threshold, 9 partai itu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan P3, itu memiliki infrastruktur yang lengkap sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Itu salah satu modal besar mereka. Selain modal awal yang saya sebutkan tadi, yaitu popularitas dan akseptabilitas dimiliki oleh 9 partai yang lolos parliamentary threshold tersebut. Kemudian yang kedua,
yang dimiliki oleh 9 partai itu bangun sayap partai untuk jenjang pengkaderan. Karena tanpa sayap-sayap partai, popularitas yang ingin dicapai oleh partai dan akseptabilitas yang ingin dicapai oleh partai itu agak sulit. Makanya dibutuhkan sayap-sayap partai. Ciptakan sayap pemuda, sayap perempuan, sayap berbasis Islam untuk bisa mempercepat peningkatan popularitas dan akseptabilitas partai-partai kecil dan partai baru. Kemudian bangun afiliasi dengan ormas besar maupun ormas menengah. Sebab kekuatan dari partai-partai besar yang sudah mapan saat ini itu tidak lepas dari kedekatan mereka, afiliasi ke ormas-ormas yang mereka bangun sejak mereka mendirikan partai sampai eksis sampai hari ini, itu kuat dilakukan oleh partai besar, sehingga partai besar itu sangat terbantu dengan sokongan suara-suara dari grassroots ormas-ormas besar maupun menengah. Kemudian berikutnya adalah gunakan lembaga riset untuk melakukan pemetaan basis-basis elektoral yang real. Jangan membuang-buang energi untuk mengganggu sebuah basis elektoral yang dimiliki partai tertentu yang sudah masuk kategori strong voters. Misalnya contoh PDIP. PDIP ini memiliki basis elektoral yang sudah masuk kategori strong voters, biar dia apapun tidak akan pindah. Biar gerakan apapun dilakukan untuk mendekati strong voters, PDIP itu tidak akan pernah pindah, yaitu di Pulau Bali. Di Pulau Bali, PDIP itu selalu rata-rata di atas 60%. Artinya, partai-partai kecil maupun partai menengah harus melakukan riset di mana-mana saja itu suara-suara PDIP yang ada di Pulau Bali itu yang sulit lagi pindah. Ketika sudah ditemukan dalam riset, maka jangan, tidak usah digarap, tinggalkan aja, karena biar di apapun tidak akan pindah. Tapi garaplah yang masih berpotensi pindah, karena dalam riset itu bisa digambarkan bahwa di mana basis-basis suara yang sudah masuk kategori strong voters atau suara yang sangat fanatik terhadap partai, kemudian ada namanya undecided voters atau suara yang masih mengambang, yang masih mencari jati diri dari yang lain, dari partai-partai yang lain, atau masih melihat potensi-potensi dari partai lain. Apakah itu berkaitan dengan figur-figur yang disiapkan partai tersebut, dengan visi misi yang dibawa oleh partai tersebut, beserta caleg-caleg yang diusung oleh partai tersebut. Nah, kalau misalnya sebuah partai politik tidak menggunakan lembaga riset, maka yakin dan percayalah partai politik itu tidak akan mampu bersaing, tidak akan mampu mengejar ketertinggalannya dari partai besar. Kenapa? Karena mustahil kita bisa mengalahkan sebuah partai politik yang memiliki data real, sementara kita tidak memiliki data real. Ketika partai besar tahu di mana kekuatan dan kelemahan partainya, dan tahu di mana kekuatan dan kelemahan partai lawan, sementara partai kecil dan partai baru tidak memiliki data set tersebut, maka mustahil bagi partai kecil maupun partai baru untuk bisa bersaing dengan partai yang sudah eksis hingga hari ini. Tetapi ketika semua partai, partai kecil maupun partai baru itu menggunakan riset dan menggunakan pola kerja politik dari partai yang sudah mapan dengan melakukan kanalisasi basis elektoral yang real, maka yakin dan percaya 2024 tidak akan ada partai politik yang bisa mendominasi suara sampai signifikan. Kecenderungannya pasti akan terbagi, terdistribusi suara itu ketika semua partai kecil dan partai menengah menggunakan pola yang sama dengan partai besar. Banyak yang berpikiran bahwa keunggulan partai besar karena memiliki kekuatan finansial yang besar, itu terjawab dengan kemarin Perindo tidak lolos 4 besar, padahal siapa yang tidak mengenal Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo. Dia masuk kategori pengusaha kaya raya di Indonesia ini yang memiliki puluhan triliun kekayaan. Kemudian siapa yang tidak mengenal Osman Sabta, Ketua Umum Partai Hanura di 2019, yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki kekayaan triliunan. Artinya uang itu diperlukan untuk menggerakkan mesin politik, tetapi uang bukan segala-galanya untuk bisa
memaksa rakyat untuk memilih partai tersebut. Baik sahabat dan sobat IP, so dimanapun Anda berada, maafkan saya ketika ada kata-kata saya yang terlalu berlebihan. Tidak lain, saya hanya ingin berbagi tips, berbagi strategi, berbagi masukan kepada sahabat-sahabat dari partai-partai kecil maupun partai-partai baru. Saya sebagai peneliti dan konsultan politik merasa terpanggil untuk memberikan saran dan masukan kepada partai kecil dan partai menengah agar kualitas demokrasi kita di 2024 itu semakin meningkat, semakin bagus, sehingga menghasilkan bibit-bibit pemimpin yang handal dan kompeten dan berintegritas. Akhir kata dari saya, Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga riset dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat IPSO yang telah senantiasa bersama-sama mengikuti acara-acara yang ada di IPSO. Akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.